Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrir, saya dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta. Hari ini saya akan membuat video pengajaran tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis. Materinya adalah tentang pasar dan pemasaran. Jadi di materi ini diharapkan mahasiswa itu bisa memahami tentang aspek pasar, ya, bagaimana menganalisis pasar dan juga metode-metode apa aja yang digunakan, dan juga bagaimana melakukan pemasaran, ya, cara bagaimana produk kita itu sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk mengetahui bagaimana materinya dan penjelasannya juga keseruan dari perkuliahannya, silahkan mari kita saksikan bersama videonya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke materi kedua tentang mata kuliah studi kelayakan bisnis, ya. Jadi kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Ya. Jadi apa sih itu pasar, gitu ya? Definisi pasar apa sih penting, ya, aspek pasar dan pemasaran di dalam mata kuliah ini, gitu ya, dalam studi kelayakan bisnis, ya. Nah, karena kita mau jual produk kita harus tahu pasarnya, ya. Dan tempat itu jual di mana, lalu bagaimana cara memasarkannya, kan seperti itu. Jadi di sini saya akan berusaha menjelaskan apa itu pasar. Ya, secara simpelnya, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara offline maupun secara online. Ya, kalau dulu mungkin orang tahunya pasar ya kayak pasar minggu, pasar rebo, gitu ya, atau pasar Cisalak misalnya, gitu ya. Artinya bahwa memang harus bertemu, gitu. Tapi sekarang berkembangnya teknologi akan mulai muncul yang namanya marketplace, ya, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Instagram atau TikTok pun sekarang bisa untuk melakukan transaksi jual beli. Artinya itu menjadi pasar. Kenapa? Karena bertemunya penjual dan pembeli, gitu. Nah, jadi ketika kita punya produk yang ingin dijual, kita harus tahu tepatnya nanti kita jualnya di mana, gitu. Apakah di pasar offline atau di online? Ya, masing-masing pasar itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti contohnya pasar online itu mungkin bisa mencakup wilayah yang luas, karena semua orang Indonesia mungkin menggunakan jasa online ini, ya, menggunakan e-commerce, gitu. Sehingga mereka bisa bertransaksi melalui e-commerce walaupun misalkan mereka ada di Papua, ya, lalu mereka beli barang yang ada di Jakarta, misalnya seperti itu. Ya, nah, sekarang juga ekspedisi ini juga sudah mulai bagus, jadi transaksi itu jadi lebih mudah. Nah, sekarang kalau pasar offline mungkin memang jangkauannya tidak terlalu luas, tapi istilahnya kita bisa langsung lihat barangnya. Nah, kalau online kan karena suka zoom tuh, awalnya wah gambarnya keren bagus, gitu ya, ternyata ketika ya, barangnya sampai itu ternyata zoom. Bahkan banyak penipuan, ya. Kemarin baru viral itu soal kurir, ya, yang istilahnya dicekik gara-gara apa? Gara-gara ya nggak sesuai ya produknya, padahal itu masalah kurir, itu cuma nganterin, gitu. Nah, itu karena tipu tuh, ya, kebenaran yang nah, itu seperti itu. Nah, itu orang dari jual beli online. Nah, jadi kalau kita punya produk kita harus tahu jualnya di mana kira-kira fokusnya. Nah, contoh misalkan kalau kita jual tersebut, kan nggak mungkin kita jual ke Papua yang butuh waktu 3 hari sampainya aja nggak perlu durasi, kan, gitu. Nah, artinya bahwa kalau untuk tersebut, ya, otomatis kita jual offline itu kita harus punya toko segala macam. Toh pun kalau mau dijual online itu ya harus mungkin sekitar 25 kilo, ya, dimana untuk ekspedisinya itu menggunakan sabit, ya, atau apa namanya kayak ikut, ya, gitu, ya. Nah, bisa cepat datangnya, ya, harusnya nggak terlalu jauh, ya, itu seperti itu. Nah, mungkin butuh 2-3 jam itu ada masalah. Tapi kalau sampai 2-3 hari itu sulit, itu seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu pasar mana yang harus kita mau capai, gitu. Terkait untuk materi ini, ya, gimana sekarang? Oke, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar nih, ya, pasar online itu bisa menggantikan pasar tradisional atau pasar offline lah, ya, gitu ya. Nah,
Jadi kalau kita lihat fenomenanya banyak sekali kayak contoh kayak bayangan, matahari, Robinson ini mulai tutup nih gara-gara adanya pasar online. Tapi kalau kita lihat kayak contohnya agen-agen beras, agen telur, ya kayak apa, kalau makan pasar-pasar yang ada di sekitar itu terbuka. Nah jadi kita harus tahu ya apa penyebabnya, kenapa yang offline bisa mati dengan yang online. Nah kalau saya lihat bahwa toko offline yang mati ini rata-rata mereka menjual barang yang disebut barang slow moving, artinya barang yang jangan lakunya. Contoh kayak fashion nih ya, atau baju, karena fashion ya itu dia susah lakunya lama, slow moving ya, masuk barang slow moving. Sehingga toko offline ini dia membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi ya. Lalu kemudian otomatis dia harus ada margin yang besar juga. Jadi barang yang dijual itu jadi lebih mahal. Berbanding dengan toko online. Toko online dia nggak perlu banyak biaya biaya operasionalnya gitu. Karena dia nggak perlu toko, nggak perlu pegawai, dia bisa melakukan sendiri ya, kemudian listrik, interior segala macam. Nah, sehingga ketika dia jual dia bisa lebih murah dibandingkan toko offline. Itu yang menyebabkan kenapa toko-toko offline itu jadi banyak yang kalah saing dengan toko online. Tapi coba bedakan dengan barang-barang yang saya sebut sebagai barang fast moving atau cepat bergeraknya, kayak contoh sembako, ya sembako kayak telur, ya kan, susu, beras, sayuran. Itu ternyata orang lebih memilih belanja di toko offline dibanding yang online. Kenapa? Karena butuh waktu ketika beli di toko online, misalkan di telur, ya atau misalkan tadi frozen food gitu ya, itu butuh waktu. Sedangkan mereka harus segera menggunakan gitu. Ya, nah karena butuh waktu, ya sekarang kalau yang barang di toko offline itu karena dia barangnya cepat berputarnya, cepat lakunya, sehingga dia tidak butuh banyak biaya, sehingga dia berarti jual murah. Sedangkan toko online dia ada biaya perpakan, biaya ekspedisi, sehingga dia malah justru lebih mahal. Ya, jadi tidak semua istilahnya market online ini bisa melakukan market offline. Tetap ada bagian-bagian tersendiri sebenarnya. Kira-kira itu jawabannya bisa dipahami ya. Oke, baik. Dan itu jadi ya, itu tentang pasar ya. Lalu kita bicara tentang pemasaran ya. Tadi pemasaran ya. Jadi pemasaran itu ya, bisa kita bilang adalah bagaimana cara produk kita itu sampai ke tangan konsumen. Ya, cara-cara apa aja yang dilakukan. Nah, mungkin kalau di strategi pemasaran ada yang namanya SDP. Ya, SDP, segmentasi, targeting, sama positioning. Ya, jadi ketika kita jual produk, kita harus tahu segmen kita itu siapa. Contoh misalkan kalau kita mau jualan hijab, segmennya adalah pasti wanita. Laki-laki bisa? Enggak, bisa aja kalau laki-laki yang sayang sama istri, bisa gitu ya. Jadi dibeliin lah ya, istrinya hijab gitu ya. Lalu kemudian misalnya yang pasti muslim, non muslim bisa? Nah kalau menjadi muslim gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kita tahu segmennya. Lalu targetnya adalah target yang ingin dituju. Target yang dituju dari segmennya. Jadi misalkan kita ada di wilayah Depok, berarti kalau jualan hijab itu wanita-wanita yang ada di sekitaran Depok misalkan. Itu sebagai targetnya. Jadi target itu adalah segmen yang ingin dituju secara detail. Ya. Lalu kemudian ada positioning. Positioning itu adalah bagaimana menempatkan produk kita adalah tempat konsumen. Artinya bagaimana konsumen itu bisa ingat dengan produk kita. Misalkan contoh ya, apapun makanannya dibuat dari Tempo Soso. Artinya orang akan berpikir ketika harus makan itu harus minum Tempo Soso. Akibat adanya positioning dari si Tempo Soso itu adalah kalimat positioning. Ya. Lalu apalagi? Misalkan kalimat positioning itu contoh kayak odol ya. Odol itu sebenarnya adalah dulunya merek sikat gigi, pasta gigi. Tapi karena orang sudah di otaknya itu odol ya, pasta gigi odol, maka
sudah bawa air aqua ya, jadi bentuknya pasti aqua ya, bunga aqua, walaupun sebenarnya dikasih fit misalnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini akibat adanya positioning tersebut. Nah lalu ada konsep yang namanya AIDA, ya AIDA, attention, interest, desire, action dan satisfaction. Ingat ya, pemasaran itu harus sampai pada nanti action nih, pembelian. Artinya produk kita itu sampai ke tangan konsumen. Ya, jadi positioning itu adalah bentuk menarik action tadi. Attention, ya. Attention. Jadi kalau misalkan contoh kita jual mau beli barang di online shopping misalkan gitu ya. Jadi biasanya kita cari yang menarik kan, yang menarik kita gitu ya. Dan setidaknya gambarnya harus bagus ya. Lalu kalimat-kalimat awalnya bagus karena sebab kita lihat barang cari barang yang murah. Ternyata ketika kita klik harganya berbeda gitu ya. Nah itu kayak gitu tuh ya. Jadi tujuannya dia taruh harga murah itu untuk menarik attention. Lalu kemudian ada yang namanya interest ya, ketertarikan. Interest itu misalkan di bawah konten itu ya taruhlah deskripsi yang bagus dari produknya ya. Nah itu untuk menarik interest ya. Dan juga misalnya orang suka melihat yang namanya testimoni. Jadi biasa kalau kita belanja kan bagus nih produknya, harganya murah, kita lihat dulu testimoninya bintang 5 enggak? Wah ternyata ada bintang 1, ternyata penipuan. Nah itu biasa kita akan tolak ya. Tapi kalau bintang 5 semua, oke ya, misalnya kita tertarik untuk beli. Tapi udah bintang 5 nih, apakah kita pasti beli? Belum tentu ya, ini ada di saya nih. Bagaimana bisa itu sampai ke action? Biasanya kita itu dulu yang namanya apa? Promo gratis oke misalnya gitu, ya kan? Nah itu biasanya tunggu dulu tuh, maka ada promo 12 ya, apa di beberapa e-commerce gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menarik desire ya. Jadi promo itu adalah untuk desire ini untuk menjadi action pembelian. Gitu. Nah jadi ketika orang beli, nah kemudian kita lanjutannya adalah satisfaction atau kepuasan. Jadi artinya ketika orang beli itu tidak selesai, masih ada bagaimana kita menjaga kepuasan dari si pembeli ini. Gitu. Caranya gimana? Misalkan ada customer service misalnya. Jadi kalau Anda komplain itu bisa langsung ke customer service. Gitu. Ada bonus-bonus dari penjualan Anda. Atau misalkan ada namanya service after sales. Contoh kayak misalkan kenapa motor Honda Yamaha itu lebih laku dibanding motor kayak Suzuki atau misalkan TVS ya. Kenapa? Karena dia banyak bengkelnya di mana-mana, banyak orang yang bisa spare part juga berlimpah. Jadi orang ketika beli, mereka tidak takut nanti kalau motornya rusak itu susah cari spare part. Makanya dia harganya bisa bertahan ya. Ya banyak orang beli itu dan harganya bisa bertahan. Beda misalkan TVS ya, bengkelnya susah. Jadi orang kalau mau beli itu agak takut nanti kalau rusak cari spare part itu sulit ya. Nah itu jadi satisfaction ini sangat diperlukan ya. Jadi ketika kita jual produk tidak hanya sampai pada action saja, tidak hanya sampai pada pemasaran tadi yang diterangkan bahwa bagaimana produk kita itu sampai ke tangan konsumen, tapi bagaimana juga kemudian ya terjadi yang namanya repeat order, dikarenakan adanya tingkat kepuasan dari si konsumen ketika menggunakan produk kita atau juga dengan dari pelayanan produk kita, perusahaan kita. Nah itu ya. Jadi itu yang kita bahas hari ini ya tentang pasar dan pemasaran. Ya. Jadi bisa nanti kita gunakan analisa ini ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis dari produk yang mau kita jual. Ya seperti itu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nah, cukup ya. Oke, cukup untuk kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah video yang bisa kita semua saksikan ya, bagaimana keseruan dari perkuliahan mata kuliah studi kelayakan bisnis tadi. Semoga apa yang ada di dalamnya itu bisa bermanfaat tidak hanya buat mahasiswa tapi juga buat kita semua. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah
BSI aja.